Iya, selamat pagi buat kita semua. Eh, saya diminta untuk mempresentasikan mengenai kratom dan saya akan mempresentasikan dari sudut pandang medik. Saya juga tambahkan dari sudut pandang medik psikiatri, terutama untuk masalah ketergantungan atau adiksi dari kratom ini. Ya, silakan slide berikutnya. Ya, mungkin tadi Pak Bupati juga sudah mengutarakan dari slide yang diberikan bahwa kratom itu adalah suatu pohon daerah tropikal yang asli di Asia Tenggara, terutama di Thailand, Malaysia, Indonesia, Myanmar, dan Papua Nugini. Dan seperti tadi Pak Bupati katakan, digunakan sebagai pengobatan tradisional atau kegiatan-kegiatan tradisional. Namanya Mitra Gina speciosa, ada nama lain yaitu biak, ketum, kakuam, itang, tom. Dan dia tidak hanya dalam bentuk daun, tadi juga sudah dikatakan bisa dibuat, diekstrak dalam bentuk powder atau bubuk, atau bisa juga dalam bentuk lain, salah satunya adalah permen karet. Lanjut. Ya, lanjut ke bawah, itu tadi ke atas. Ya, daunnya berbentuk oval dan berwarna hijau tua, dapat tumbuh setinggi 180 mm dan lebar 100 mm dan mempunyai bunga kuning, dan di bunganya itu ada kapsul yang berisi sejumlah biji dan diproduksi dalam bubuk warna hijau, bisa juga pasta atau dalam bentuk kapsul. Lanjut. Ya, lanjut bisa. Ya, karena dia dalam bentuk kapsul, pil, dan ekstrak, maka kemudian akhirnya dijadikan suatu akomodasi atau ya dipakai untuk ekspor. Kemudian daunnya sendiri bisa dikunyah atau pada saat dikeringkan dibuat sebagai teh, dimakan langsung atau digunakan sebagai bagian dari rokok. Dan yang kita lihat bahwa daunnya tersebut ternyata mengandung komponen yang mempunyai efek psikotropika. Nanti kita akan lihat kandungannya apa. Silahkan. Boleh lanjut? Ya. Kalau secara tradisional atau sehari-hari sebelum kita mengetahuinya, kratom itu bisa ditambah dengan jeruk, madu, gula, atau dirokok, dan masyarakat juga sebenarnya sudah mengetahui efeknya secara tradisional, yaitu menyebabkan euforia. Euforia itu rasa nyaman, rasa gembira, atau rasa nikmat yang meningkat, ya. Maka mereka biasanya akan cenderung mengunyah 3 lembar sekaligus dengan membuang urat-urat daun terlebih dahulu. Kalau bisa ditambahkan garam, itu bisa untuk mengurangi konstipasi, karena kita tahu bahwa secara tradisional kratom itu dipakai untuk anti diare, ya. Jadi bisa dipakai untuk mengatasi diare. Selain itu juga bisa diminum dengan air hangat, kopi teh, atau sirup gula aren. Lanjut. Ya, biasanya pemakai rutin sehari-hari akan menjadi ketergantungan. Kenapa? Karena ada kandungan psikotropika yang ada di dalamnya, dan cenderung mereka akan mengunyah lebih banyak. Biasanya cuma sekali, ini bisa 3 sampai 10 kali per hari. Karena didapatkannya juga mudah dan bisa mendapatkan euforia, dan otaknya sudah apa ter ter rekam bahwa daun ini pada saat dipakai menyebabkan rasa nikmat. Kalau di Thailand itu juga dibikin jadi campuran tertentu, dan biasanya akan jadi masalah bila dia sudah mulai dikombinasi dengan kafein, kodein, kemudian ansiolitik, antidepresi, dan juga analgesik. Lanjut. Ya, berikutnya. Nggak jalan ya? Ya, penggunaan kratom ini
secara di Asia Tenggara digunakan sebagai anti diare, menekan batuk, anti diabetes. Tadi Pak Bupati juga sudah mengatakan. Untuk masalah pencernaan, ada pengobatan luka, biasanya pasta luka. Terus kemudian di luar Asia itu seringkali dipakai sebagai pengobatan sendiri untuk nyeri kronik, mengatasi gejala putus zat opiat. Selain itu juga dipakai sebagai pengganti penggunaan analgesik bila orang tersebut ketergantungan dari opiat atau heroin. Jadi kita lihat bahwa ternyata penggunaannya itu sudah melenceng dari penggunaan yang tradisional, tetapi sudah dipakai untuk pengobatan-pengobatan sendiri. Nah, itu yang sebenarnya akan sulit buat kita untuk pengawasannya. Lanjut. Dan belum ada perizinan atau persetujuan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa kratom digunakan sebagai pengobatan modern. Sehingga penggunaan kratom ini harus perlu dipelajari dan dieksplorasi lebih lanjut dan harus diperhatikan dari sisi mediknya dan juga psikiatriknya. Lanjut. Ya, kita harus lihat bahwa kratom itu diobservasi melalui mukosa sehingga pemberiannya bisa per oral, tetapi juga bisa melalui intraperitoneal, bisa juga dengan intravena. Jadi bisa saja ini menjadi tendensi penyalahgunaan dengan dilakukan penyuntikan. Karena dia bisa diekstrak menjadi bentuk bubuk sehingga bisa disuntikan. Oleh sebab itu menjadi sangat berbahaya. Distribusinya metabolisme di hati dan dikeluarkan melalui kencing atau melalui urin. Lanjut. Nah, kratom itu akan berinteraksi dengan obat. Ada enzim di dalam tubuh kita sehingga dia akan menyebabkan interaksi pada obat. Interaksi itu bisa menyebabkan masalah, yaitu efek samping dan juga ketergantungan. Nah, interaksi-interaksi itu kalau misalnya ada obat-obatan tertentu, misalnya penambahan dia pakai opiat atau dia pakai sabu atau dia pakai amfetamin, terus kemudian dia pakai kratom lagi, nah itu akan menyebabkan interaksi dan itu berbahaya buat seseorang. Dan dia mempunyai efek-efek pada enzim-enzim lain dan ada komponen utamanya itu mitraginin dan 7-alfa-hidroksimitraginin yang memiliki efek penghambat pada glikoprotein. Jadi akhirnya menyebabkan masalah nih pada konstipasi karena P-glikoprotein itu yang akhirnya menyebabkan kita lebih bisa buang air besar dengan baik. Nah, tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Bupati bahwa ada kandungannya itu mitraginin, itu yang paling banyak terkandung dalam daun kratom, tapi ada juga komponen lain seperti tadi sudah 7-hidroksimitraginin. Dan mitraginin itu mirip efek antinosiseptif, yaitu obat efek anti nyeri dengan 7-hidroksimitraginin yang mempunyai efek analgesik yang kuat. Jadi yang paling utama untuk mengurangi nyeri adalah 7-hidroksimitraginin. Sedangkan komponen yang paling banyak adalah mitragininnya. Lanjut. Nah, ini mitraginin dia tidak larut dalam air, tapi larut dalam cairan organik, seperti aseton, asam asetat, alkohol, kloroform, dan dietil ether. Sehingga kadang-kadang efeknya menjadi lebih tinggi, lebih kuat, bila dikombinasi dengan alkohol. Lalu, lanjut. Nah, 7-hidroksimitraginin ini yang efeknya paling kuat, dia dibilang lebih poten dibandingkan mitraginin, tapi jumlahnya kecil dalam kratom. Sehingga ini juga berefek pada seorang yang akhirnya menimbulkan ketergantungan. Lanjut. Nah, efek farmakologi yang muncul itu akan tergantung dari dosis. Nah, dia punya dua efek, yaitu efek stimulan dan juga efek depresan, kalau kita bilang. Efek stimulannya bila dia menggunakan dalam dosis rendah, ya, sehingga seorang misalnya dengan mengunyah 1 atau 2 lembar daun kratom, dia akan menimbulkan efek stimulan. Artinya dia akan menjadi lebih semangat, lebih konsentrasi, terus kemudian dia akan membuat dirinya menjadi senang, seperti itu. Jadi ada peningkatan dari dari efektivitas dari otak, aktivitas dari otak. Itu efek stimulan yang muncul pada saat dia pakai dosisnya rendah. Tetapi selain itu juga dia bisa dipakai juga untuk anti nyeri, anti inflamasi, untuk diare, untuk obat batuk, obat demam juga, euforia, antidepresan, dan juga bisa menurunkan tekanan darah, anti diabetes, dan menekan nafsu makan.
itu adalah efek-efek stimulan yang muncul. Efek stimulan salah satunya menekan nafsu makan, itu nanti juga bisa disalahgunakan, misalnya seseorang ingin menurunkan berat badan bisa memakai itu secara berlebihan. Nah, kratom juga digunakan untuk substitusi obat. Nah, efek lain selain efek stimulan, dia juga mempunyai efek depresan. Lanjut. Ya, kalau kita bisa melihat seseorang yang menggunakan kratom akan muncul efek euforia. Mungkin orang tidak menyadari efek euforia tersebut. Kenapa? Karena efek euforia yang muncul bukan euforia secara berlebihan atau misalnya orang jadi semangat, terlalu berlebihan, ketawa-ketawa sendiri. Bukan seperti itu, tetapi rasa nyaman yang muncul. Ya, itu muncul akan dalam 10 menit pertama. Misalnya kita lagi nggak nyaman nih, kita lagi kesal, kita pakai kratom itu membuat kita jadi lebih semangat, lebih ceria, lebih bergairah. Nah, itu yang dimunculkan oleh kratom. Sehingga orang yang bekerja misalnya sebagai petani atau apa, dia menggunakan kratom, jadi dia lebih bekerja lebih produktif, konsentrasi jadi lebih baik. Dan efek euforia tersebut yang muncul 10 menit itu akan bertahan hingga sekitar 60-90 menit. Nah, bertahannya tidak terlalu lama, sehingga banyak orang yang akhirnya bisa menggunakan itu secara berlebihan untuk mendapatkan efek euforianya. Kemudian, ini tadi sudah dikatakan bahwa ada kapasitas kerja yang meningkat, kewaspadaan meningkat, sosialisasi menjadi lebih baik, dan kadang peningkatan hasrat seksual. Ya, terus kalau kita lihat bola matanya, biasanya suka ada konstriksi atau pengecilan dari pupil. Itu mirip-mirip dengan efek dari opiat. Opiat juga akan menyebabkan pupil menjadi mengecil. Kita juga bisa melihat orang-orang yang menggunakan kratom itu terjadi kemerahan pada wajah. Kemudian kalau misalnya penggunaannya sampai 50 mg, itu barulah dosisnya ketinggian. Jadi ada kegelisahan motorik, ada perasaan pusing, koordinasi motorik hilang, terus kemudian ada tremor atau gemetar pada tangan dan juga pada wajah. Lanjut. Ya, bisa. Iya, masih hang ya. Iya. Dan kalau misalnya pemakaian dalam jumlah besar akan menimbulkan mengantuk. Nah, efek depresannya yang akhirnya muncul. Tadi kalau misalnya dosisnya kecil, dia akan ada muncul efek stimulan. Kalau efek pemakaiannya besar, itu akan menimbulkan efek depresan. Dan akan menimbulkan mengantuk, berkeringat, pusing, mual, disforik. Kemudian gejalanya akan berubah menjadi perasaan tenang, euforia lagi, seperti mimpi kurang lebih selama 6 jam, dan juga akan terjadi konstriksi pupil. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi pada saat orang memakai kratom tersebut. Lanjut. Ya, kenapa orang bisa ketergantungan? Ketergantungan berarti seseorang itu mengalami dalam tanda kutip ketagihan. Selain ketagihan, dosisnya akan menjadi bertambah. Selain dosis bertambah, dia akan menyebabkan adanya toleransi. Toleransi itu adalah dia pengen mendapatkan perasaan yang sama tetapi dengan dosis yang besar. Selain itu juga dia akan meluangkan waktu lebih untuk mendapatkan zat tersebut. Dalam hal ini kratom. Nah, dengan konsumsi yang rutin, tadi awalnya mungkin hanya beberapa lembar, kemudian hanya sekali sehari, ini jadi meningkat bisa sampai 3 sampai 10 kali sehari, dan bila tidak menggunakan dia akan menimbulkan gejala putus zat atau berhenti mendadak. Nah, itulah yang kita sebut sebagai ketergantungan, dan ini bisa saja terjadi walaupun dosisnya kecil. Nah, kenapa dia bisa ketergantungan? Karena ada mekanisme kerja di otak, ya, dia ada efek tadi seperti opiat atau heroin, dan dia juga mempunyai efek seperti stimulan. Stimulan itu seperti kalau kita pakai kopi atau kita merokok dengan dosis kecil atau kita memakai sabu atau amfetamin. Dan kerjanya pun seperti kerja bila kita pakai opiat, heroin, dan juga stimulan. Nah, mitraginin dan 7-alfa hidroksimitraginin ini dia akan berinteraksi dengan reseptor yang ada di otak kita. Itu di sebelah kiri ada gambarnya. Jadi dia bekerja di reseptor tersebut
Kemudian dia akan melepaskan hormon zat kimia yang namanya dopamin, dan dopamin itu juga akan melepaskan zat kimia yang namanya endorfin. Sehingga kerja kratom tersebut akan melepaskan juga endorfin dan juga dopamin di otak yang mirip dengan heroin di otak, gitu ya. Pada saat kita pakai heroin secara bebas. Nah, pelepasan tersebut akan muncul singkat awalnya, tapi kemudian dia akan membutuhkan terus-terusan gitu, sehingga dia akhirnya memakai dan akhirnya menghasilkan endorfin dalam jumlah yang cukup besar dan waktu yang singkat di otak kita, sehingga itulah yang akhirnya menimbulkan efek sedasi, rasa nikmat, dan mengurangi nyeri. Nah, problemnya otak kita tidak mengetahui dosis. Oleh sebab itu, dia hanya membutuhkan jumlah. Pada saat dia menggunakan kratom dalam misalnya 3 lembar, atau dia menggunakan dalam bentuk kapsul, kemudian ada pelepasan endorfin atau dopamin di otak kita dalam jumlah yang cukup besar, pada saat dia berkurang, otak kita akan menagih. Dia akan nagih, dia minta lagi, sehingga orang tersebut akan cenderung memakai lagi dan memakai lagi. Itulah yang kita sebut sebagai ketergantungan. Kenapa? Karena ada penempelan dari zat kratom ini di reseptornya, yaitu di mitraginin dan 7-alfa hidroksimitraginin, yang kemudian akan menempel pada reseptor mu atau reseptor opiat atau reseptor heroin dalam otak kita. Selain itu juga dia akan berinteraksi dengan reseptor-reseptor lain yang menghasilkan efek stimulan. Salah satunya adalah adrenalin, itu juga bisa dihasilkan. Serotonin itu juga bisa dihasilkan. Sehingga itu menyebabkan dia jadi lebih semangat. Ya, dalam jumlah kecil tadi sudah dikatakan dia bisa meningkatkan energi, meningkatkan kemampuan sosial, dan meningkatkan kewaspadaan. Sehingga orang-orang yang nggak pede pada saat misalnya pakai kratom itu bisa jadi lebih pede, sehingga bisa presentasi lebih baik, dia bisa bergaul lebih baik, beradaptasi lebih baik. Nah, tapi problem berikutnya adalah ketergantungannya. Akhirnya mau nggak mau harus pakai itu untuk bersosialisasi. Selain itu juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan hati-hati dengan efek sampingnya. Nanti kita bicarakan efek sampingnya. Lanjut. Nah, bila seseorang sudah menggunakan kratom dan juga ketergantungan, atau misalnya mungkin dia belum ketergantungan, tapi dia sudah pakai, terus kenapa besoknya dia bisa pakai lagi, atau beberapa jam dia pakai lagi? Karena pada saat dia tidak pakai, ada gejala namanya gejala putus zat. Gejala putus zat itu adalah gejala yang muncul saat orang mengurangi atau menghentikan penggunaan zat tersebut. Misalnya dia pakai kratom, ya pada saat dia berhenti atau mengurangi dosisnya, misalnya dari 3 lembar dia pakai cuma 1 lembar, itu bisa muncul gejala putus zat. Gejala putus zatnya apa? Ada kecemasan atau ansietas, ada kegelisahan, ada keringat, ada nyeri otot, ada tremor atau gemetar, hidung berair, mata berair, diare, insomnia, dan craving. Craving itu kayak ketagihan mau nyari terus. Kayak misalnya kita 1 hari nggak makan nasi, nah kita kecarian maunya makan nasi, mau makan kue, mau makan daging, mau makan sayur, rasanya belum pas kalau misalnya kita belum makan nasi. Nah itu namanya craving. Nah gejala-gejala putus zat biasanya adalah gejala-gejala kebalikan dari gejala-gejala penggunaan. Jadi kalau misalnya ternyata kita pakai kratom rasanya nyaman, enak, tenang, buang air besar jadi padat. Nah, ini yang muncul ada kebalikannya, yaitu kegelisahan, nyeri otot, diare, dan salah satunya adalah gangguan tidur. Lanjut. Ya, Nah, efek samping yang muncul. Jadi gejala putus zat berbeda dengan efek samping. Efek samping bisa muncul karena ada interaksi dalam tubuh kita sehingga kratom itu tidak cocok buat tubuh kita. Atau misalnya sebenarnya cocok tapi kemudian ada penggunaan zat lain atau pengobatan, atau misalnya ada metabolisme tubuh kita yang tidak pas dengan penggunaan kratom sehingga muncul efek samping. Efek samping yang muncul biasanya mual, rasa gatal, berkeringat, mulut kering, konstipasi, buang air kecil meningkat, selera makan akan hilang, kejang, dan juga ada halusinasi. Dan kalau kita bilang bisa muncul gejala-gejala psikotik yang berkaitan dengan zat. Jadi saat penggunaan zat tersebut, dopamin berlebihan,
endorfin berlebihan, akhirnya otak kita berespon dengan memunculkan namanya halusinasi, atau bisa dengar bisikan-bisikan, atau lihat bayangan-bayangan, seperti orang-orang psikotik atau orang-orang gangguan jiwa. Tapi ini disebabkan karena penggunaan zat. Nah, ini ada beberapa studi mengenai efek nitrogenin, ya, adanya keracunan akut. Ini pada penelitian pada tikus, termasuk peningkatan tekanan darah yang meningkat, yang terlalu berlebihan, ada toksik atau keracunan pada hati, dan juga keracunan pada ginjal. Pada manusia, efek samping atau toksiknya atau keracunannya bisa menyebabkan mulut kering, ada perubahan pada urin, mual muntah, tidak nafsu makan, berat badan turun, dan juga bisa tremor atau nistagmus. Jadi matanya gerak kiri kanan secara cepat. Selain itu juga kejang. Nah, itu sebenarnya yang membahayakan karena otak kita itu seperti kayak kesetrum. Jadi pada saat kita pakai kratom, itu aktivitas otak jadi meningkat, listrik otak menjadi terlalu berlebihan, meningkat, seperti orang kesetrum, jadi kayak kejang. Kemudian ada masalah tiroid, kemudian ada penyumbatan pada hati, itu bisa terjadi. Selain itu juga, kalau misalnya ternyata keracunannya sudah berlebihan dan dalam jangka waktu lama, ada kemampuan fungsi daya ingat yang menurun, dan juga ada perubahan-perubahan perilaku. Ya, terus termasuk juga psikotik ya, tadi halusinasi tadi. Nah, kratom itu bisa digunakan baik sendiri maupun kombinasi, tetapi nanti kebanyakan orang akan menggunakannya secara kombinasi karena kratomnya belum cukup kuat untuk membuat rasa nikmat, sehingga akhirnya dia menambah dengan zat-zat lain yang tersedia. Dan itu akhirnya meningkatkan angka ketergantungan dan meningkatkan angka gejala putus zat bila dikonsumsi secara berulang. Lanjut. Ya, ini selain itu juga kratom juga bisa menyebabkan kematian. Ini dari Food and Drugs Association di Amerika itu melaporkan bahwa memang masih kecil sih, ada 44 kematian di dunia yang berkaitan dengan kratom. Nah, kematian itu disebabkan karena intoksikasi kratom digunakan sebagai obat anti nyeri. Jadi sebenarnya dia menggunakan itu sebagai anti nyeri, tetapi kemudian dia menggunakan berlebihan. Seseorang yang nyeri atau misalnya seseorang tersebut sudah menggunakan opiat sebelumnya, terus kemudian dia akhirnya menggunakan kratom untuk mengatasi ketergantungan opiatnya, itu akhirnya menimbulkan angka overdosis atau pemakaian yang berlebihan yang akhirnya menyebabkan kematian. Selain itu juga kematiannya bukan secara langsung dari kratomnya, tetapi ada bunuh diri atau suicide yang terjadi setelah menggunakan kratom. Jadi ada kasus-kasus tertentu, seseorang itu menjadi gelisah setelah menggunakan kratom, muncul halusinasi bisa, atau kegelisahan yang berlebihan, sehingga akhirnya muncul keinginan atau pikiran-pikiran untuk melakukan bunuh diri dan dilakukan. Lanjut. Nah, jadi biasanya kematian yang muncul bisa karena kombinasi, tidak hanya kratom sendiri, tetapi kombinasi dari zat-zat lain, termasuk juga penggunaan opiat, benzodiazepin, contohnya alprazolam dan lain-lain, penggunaan alkohol, dan juga kombinasi dengan obat-obatan yang tersedia di apotek-apotek atau dijual bebas, seperti obat batuk sirup, yang mengandung misalnya difenhidramin atau mengandung kodein. Ya, jadi orang bisa beli bebas obat-obatan batuk segala macam, tetapi dia bisa juga mengkombinasinya dengan kratom sehingga akhirnya menimbulkan efek yang toksik atau keracunan yang akhirnya menimbulkan kematian. Kadang-kadang kratom itu akan dikemas dalam jumlah suplemen, dalam bentuk suplemen diet, dan itu akhirnya dicampur dengan zat-zat lain untuk suplemen diet juga yang akhirnya menyebabkan kematian. Lanjut. Ya, dari gambaran itu, dari sisi medik kita bisa melihat adanya gambaran klinisnya, ada ketergantungan yang muncul, ada gejala-gejala putus zatnya, ada metabolisme dalam tubuh kita, dan juga ada efek samping yang bisa muncul, dan juga kematian yang bisa muncul disebabkan karena kratom itu sendiri, maupun kombinasi dengan obat-obatan lain, atau efek yang muncul karena kratom seperti halusinasi dan juga pikiran-pikiran bunuh diri yang akhirnya mengarah ke kematian. Oleh sebab itu, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kratom itu adalah tanaman yang memang ada tersedia di
di negara kita, di Asia Tenggara, di Indonesia, tetapi dia mempunyai efek psikotropika. Dan juga, dia juga dipakai secara tradisional selama ini, tetapi ada komponen-komponen dalam kratom yang akhirnya bisa berinteraksi atau berikatan dengan reseptor di otak kita yang akhirnya menimbulkan rasa nikmat, mengurangi nyeri, dan akhirnya mengarah ke ketergantungan. Lanjut. Satu lagi slide-nya. Dan kita juga bisa lihat bahwa selain ketergantungan, bisa juga menyebabkan efek stimulan, tetapi ada juga muncul masalah kesehatan. Dan gejala-gejala yang muncul biasanya berkaitan dengan gejala-gejala putus zat, ya. Dan bila bentuknya dicampur dengan yang lain, kratom akan menyebabkan kematian. Dan pemakai kratom sudah ditemukan mengalami adiksi dari kratom tersebut. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya.